Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة من أراد أن يفلح نفسه غدا في الآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Yang Allah muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus kita muliakan, kita hormati sahibul bait, sahibul majlis, guru kita Haji Abdurrahman Siddiq sekeluarga. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehatkan badan, dikuatkan iman, dan mudah-mudahan murah rezeki, amin Allahumma amin. Dan juga yang kita muliakan seluruh jamaah yang berhadir pada hari ini, terutama bagian IMDA Ikatan Muhibbin Darussalam, dan juga alumni Darussalam yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurlah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, sekaligus haul guru kita ya Muhammad Syarwani Abdan Bangil di bulan Safar ini, dan juga tepat pada malam ini juga di kubah beliau di hauli, dan juga besok ada haul di Pondok Pesantren Datuk Kelampaian Bangil. Nah, alhamdulillah malam ini kita adakan di tempat ini haulan beliau, karena dalam beberapa tahun ini kada kawa tulakan sebagian dan kawan tulak, dan undangan pun kada umum, hanya sebagian datang kawa karena keadaan COVID-19 masih berjalan. Namun kita di Banjar ini, Kalimantan terutama, mudah-mudahan cepat berlalu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala COVID-19 ini dengan adanya banyak peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW juga mendekati udah, dan haulan-haulan zikir, majelis-majelis ta'lim. Nah, itulah yang membuat wabah, penyakit, musibah insyaallah akan berlalu mudah-mudahan. Dan kita yakin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini sedikit memberikan papadah ataupun nasihat terutama buat diri ulun sendiri dan pada para alumni Darussalam dan IMDA, juga Ikatan Muhibbin, pencinta Darussalam, dan siapapun baik yang pernah di Darussalam ataupun tidak, mereka yang muhibbin, mencintai guru-guru, para ulama, mudah-mudahan mendapatkan barokah pada kita semua nantinya, amin Allahumma amin. Kalau kita lihat keadaan dunia kita sekarang ini, terutama para gurunya, alim ulamanya, sudah satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat kita
miris ataupun sedih. Maka kalau ulama satu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berat untuk mencari penggantinya. Pengganti ulama berat. Mungkin kita tunggu puluhan tahun pun tidak akan dapat menggantikan kedudukan para ulama itu. Maka di tahun ini banyaklah guru-guru, terutama guru di Pondok Pesantren Darussalam yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan itu memang sudah janjinya dan sudah garisan tulisannya, dan memang sudah Rasulullah SAW mengatakannya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini hadis Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma, tidak akan mencabut ilmu, intiza'an yantazi'uhu minal ibad, Allah tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus dicabutnya dari dadanya seorang hamba. Tidak, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mencabut ruhnya para ulama. Qabdil ulama, artinya ulamanya dicabut ruhnya, ulamanya meninggal, ulamanya dipanggil Allah, otomatis ilmu dibawanya. Ini otomatis sudah. Jadi bila ulama yang mempunyai ilmu, apalagi ulama besar, karismatik yang disegani, meninggal dunia, otomatis kan ilmunya dibawanya. Jangannya kalau kita hurupi itu kita hurupi. Kita berunding 1000 orang, hurupi sikung ulama besar itu. Biar jenang 1000 ini meninggal, sikung jangan. Akun lagi nih. Karena dulu pikir gue itu mencegah mati aja. Nah, masih ada berpikir. Tapi kalau orang betul-betul cinta kepada ulama, cinta kepada agama, dia rela mengorbankan dirinya untuk agama dan ulama. Rela. Karena satu orang ulama dapat menyebarkan ilmunya, agamanya ke seluruh penjuru, kemana-mana. Namun kita nang awam, karena apa-apanya juga, malah kadang-kadang menyabaki dunia benar. Kurang manfaatnya. Tapi kalau seorang guru, seorang ulama besar, pengaruhnya di dunia, baik di pemerintahannya, baik di masyarakatnya, itu sangat berguna dan bermanfaat. Nah, jangannya kalau kita hurupi dari 1000 ikung, menyerahkan diri kepada Allah, ya Allah jangan dicabut roh ulama yang satu itu, yang karismatik itu, biar kami aja cabut ke Bapak. Nah, biar mereka menyebarkan agamanya. Tapi tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal seseorang bila sudah sampai waktunya tidak dapat dimajukan dan dimundurkan walaupun 1 saat. Sudah ada tulisannya. Jadi ulama maupun guru tadi sudah tulisannya sampai waktunya meninggal, diambil. Dan memang itu Allah mencintai mereka. Mereka pun cinta dengan Allah. Mereka pun rindu bertemu dengan Allah. Mereka pun rela untuk bertemu Allah. Nah, tapi kitanya tadi itu menyayangkan, seandainya kau dihurupi, tapi itulah kada kawa. Itu sudah janji. Dan itulah Nabi mengucapkan tadi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Dan ini juga tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, para ulama meninggal. Ilmu diangkat tadi. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sambungan hadis tadi. Sehingga apabila ulama-ulama tadi itu habis, sudah tidak ada,
lam yubqi alim, kada bersisa lagi orang alimnya, ambil dicabut oleh Allah sehingga orang alim kada lagi di dunia. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengangkat pemimpinnya, orang-orang akan menjadikan orang yang memberikan fatwa nasihat kepadanya ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil nanti. Karena nang alimnya habis, orang nang pintarnya habis, tak tinggal nang jahil, paksa nang jahil nang jadi. Maka di tempat-tempat nang penting karena kedudukannya nang jahil itu mendudukinya. Ini sudah terjadi, ini sudah berjalan, sudah berlaku. Apalagi di keagamaan, di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang penting. Ada 4 tempat yang penting di keagamaan kita ini, terutama di majelis ulamanya, MUI, majelis ulama. Namanya sudah majelis ulama. Mesti yang duduk di situ ulama. Nah sekarang ulamanya sudah satu persatu habis. Ulama karismatiknya sudah kada lagi. Siapa yang duduk? Juhala tadi yang diangkat, nang jahil, nang bodoh. Bukan kedudukannya di situ. Nah jadi di majelis ulama sekarang ini mulai di pusatnya sampai ke bawah sudah nang jahil pun ada di situ duduk, nang bukan ulama pun sudah ada di situ duduk, nang kada sepantasnya di situ duduk di situ. Karena ulamanya habisan kan, paksa ya. Karena ada rotan istilahnya, akar pun jadi. Akhirnya nang kada semestinya duduk. Padahal namanya majelis ulama, mesti orang alim, apalagi di bidang agama. Fatwa MUI ini memberikan fatwa. Nah sekarang kita sudah mendengar fatwa macam-macam, simpang siur. Hari ini haram, besok halal. Sudah, hari ini haram, besok halal, boleh. Bisa nak itulah hukum bisa berbolak-balik. Alasan itulah inilah dicari-cari jalan supaya kawak. Memang jahil. Nah itu di majelis ulama. Kemenak, Kementerian Agama bunyinya itu kita Indonesia terbesar Islamnya, mayoritas paling banyak, mesti ahli agama yang memimpin di situ di Kementerian Agama, dari pusat sampai ke bawah, orang-orang yang ahli agama di bidangnya. Nah sekarang sudah macam-macam masuk di Kementerian Agama, ya dari keanginan istilahnya, seraba mau. Itu ini seraba mau masuk. 2 strategis kedudukannya, majelis ulama, Kementerian Agama. Kemudian lagi apa? NU, Nahdlatul Ulama yang harus duduk di situ dari pusat sampai ke bawah, mesti ulama-ulama di situ. Apalagi pemimpinnya menentukan mau dibawa kemana kita ini umat-umat Islam. Kalau bukan ulama yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah yang menggiring kita, membawa kita ke jalan yang lurus, terutama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini NU-nya pun kemasukan juga, udah keanginan juga. Jadi macam-macam juga tuh aliran pahaman di sana nang masuk. Nah karena pemimpinnya utamanya kada kuat dari kedudukannya, karena kemasukan, karena jahil. Yang keempat, lagi KUA, kantor urusan agama lagi bunyinya tuh. Dari pusat sampai ke bawah mesti orang-orang yang ahli agama juga di situ, ketuanya, kepalanya. Munnya kada hancur juga cegarnya. Nah, apalagi di kantor urusan agama ini urusan munakahah, wajib mereka itu pimpinannya menghafal bab fikih munakahah, masalah kawin, cerai, rujuk. Munnya kada bisa kada sah kawin orang, asal kawin akan aja. Kadang-kadang kada teliti, bujur juga walinya nih kada lah. Asal kawin akan aja, sudah kawin 2-3 bulan soalnya lain walinya yang asli aja.
Rupanya anak angkat dikawinakannya, inya walinya diambil lagi lahir, jahil. Nah, kan urusan agamanya kurang teliti. Akhirnya kada sah pernikahan orang. Bila kada sah pernikahan orang, maka hukumnya zina terus. Siapa yang menanggung? Nang kada teliti tadi. Nah, jadi hati-hati ya. Para alumni Pondok Pesantren Darussalam utamanya, para pencinta Pondok Pesantren Darussalam utamanya juga. Nah, kalau ada yang jadi pengulu, jadi KUA di KUA dan duduknya, nah itu betul-betul teliti, jangan sampai ada nikah orang kada sah. Jadi bab munakahah dilancari, dihafali, dimutala'i. Nah, itu banyak yang terjadi kan di akhir zaman. Nah, minta-minta anak tadi itu walinya siapa? Yang sebenarnya. Inilah keadaan 4 macam tadi yang terjadi tempat kedudukannya. Nah, kalau sudah dari orang alimnya keadaan yang jahil yang diangkat di tempat-tempat yang penting seperti tadi itu, apa yang akan terjadi bila nang jahil nang jadi? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau ulama yang sudah meninggal nang jahil nang akan memberikan fatwa, nang memimpin dan lain sebagainya. Bila ditanya orang masalah hukum, masalah agama, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi bila tanpa ilmu? Fadallu, mereka akan sesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang. Kadinya aja sesat, orang lain disesatkannya juga. Anjaknya sorongan aja sesat, jelas itu sesat sorongan, tapi bebawaan. Kebanyakan ilmu sesat itu bebawaan. Dimulakan sembahyang, ini kan sembahyang sorongan aja Pak, bawaan begawilan gitu, membawai orang supaya sembahyang, supaya tamat sembahyang. Nah, itulah mungkin ada dasar di agama. Punya kosong ilmu agamanya, mudah sekali terpengaruh aliran-aliran sesat di akhir zaman ini. Jadi fadallu wa adallu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesat, menyesatkan orang. Nah, jadi aliasnya apa? Kada memberikan fatwa sembarangan itu asbun, istilahnya asbun, asal bunyi. Nah, kita melihat sudah di TV nang tampil berani memberikan fatwa tentang hukum, tahu-taunya jauh bertentangan dengan fikih yang sebenarnya. Kada mengaji, asal aja, asal. Padahal nang paling nyaman itu bila ditakoni orang kada tahu masalah, jawabannya singkat, Allahu a'lam, selesai. Mungkin kata kawat tuh kita menjawab, mau berpikir, memikirkan ke atas ke bawah, hadang ulah aja. Jangan atas bawah, kali ini hitungin lampu benar. Berapa biji? Ujung-ujung menjawab hafal asbun. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang sampai dipuji oleh Rasulullah SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi SAW, aku ini kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali babuha, pintunya, artinya gerbangnya. Kalau hendak bertanya masalah ilmu, lewati pintu dulu. Gak usah lawan Nabi langsung. Sayyidina Ali kalau menjawab, hanya lawan Nabi. Tapi jarang nang masalah tidak terpecahkan melalui Sayyidina Ali dijawab sini. Kadang satu masalah dijawab 10. Satu masalah jawabannya 10 berbeda-beda. Nah, ini Sayyidina Ali orang yang luar biasa ilmunya diberikan oleh Allah kepadanya, dipuji oleh Rasulullah, sudah memang mantap ilmunya. Sayyidina Ali dalam tarikhnya itu berucap, aku Sayyidina Ali paling nak aku sukai bila ada orang bertanya pertanyaan, aku pada kau menjawab, itu paling aku ketujui. Kenapa? Jawabannya singkat, Allahu a'lam. Selesai. Itu Sayyidina Ali itu orang hebat. Ada kita kadang-kadang ya Allah, kayak sahabat pikir dulu, ada ulah ya, kayak sopan lah bang. Kadang-kadang. Padahal paling nyaman dulu, Allahu a'lam, selesai. Itu nisful ilm mudah. Jangan mengarang-arang, jangan mengaradau, jangan asbun tadi. Nggak tahu ya sudah kada tahu. Harus sopan, nisful ilm. Dalam tarikh Sayyidina Ali, tarikhnya Sayyidina Ali dalam tarikh khulafa.
Paling aku ketujui sini bila orang bertakun, aku dasarkan tahu, aku jawab dengan singkat Allahu a'lam. Selesai. Karena mengarah ke sana kemari, nah, itu sih paling luar biasa. Kadang sih mengisin tahu sih kan berdiam, pasti menjawab. Kadang sampai 10 jawabannya. Karena kitman kada boleh menyembunyikan ilmu. Tapi memang kalau dasar kada tahu, jawab Allah alam bersusupan. Itu nisful ilmu. Nisful ilmu. Separuh ilmu dah. Jadi kita lihat apalagi aliran sampai menyesatkan orang. Sengaja pulang ditakoni orang kada inya nang bepadah. Ini aneh. Orang kada bertakun kada inya nang menyampaikan. Nang sasak disampaikannya. Nah, jadi orang jujur aja tuh orang berpikir untuk menjawab kalau tersalah. Sampai Allahu a'lam. Nah, jadi guru-guru nang Tuhan pun nang itu tuh. Mungkin dasar kata kawa juga meminta tunggu kadang minta waktu. Dangilah 2-3 hari dulu. Aku mutalaah cari kitabnya, buka bukunya, buka fikihnya, hukum. Ini apalagi hukum fikih paling berat. Bertanggung jawab fatwa itu. Nah, jadi paling mudah kelihatan di akhir zaman seperti sekarang ini mudah fatwa-fatwa pelin-pelan. Hari ini nak ini, esok nak itu. Inilah yang disebut Nabi dalam hadis tadi itu. Bila ulamanya sudah habisan meninggalan jahil. Fa'aftau bighairi ilm, mereka memfatwakan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesat, menyesatkan orang. Nah, inilah sudah keadaan dunia di akhir zaman. Nah, jadi kita tunggu aja berapa lama ulama-ulama yang karismatik yang meninggal tuh, gantinya susah. Contohnya Abah Guru kita sekumpul udah berapa tahun meninggal, kada ada lihat lagi pengganti yang timbul macam silin yang karismatiknya tuh, luar dalam disegani, di luar dan di dalam. Lalu sampai ke pemerintahan takutan, tunduk karena wibawahnya, karena ilmunya yang luar biasa. Nah, ini berat gantinya. Apabila akan ada gantinya. Nah, jadi mudah-mudahanlah pondok-pondok pesantren yang betul-betul mengaji, menuntut di majelis-majelis taklim, mereka betul-betul mendalami ilmu dan mengamalkan ilmunya dan menyampaikan kepada masyarakat. Nah, disebut Nabi balighu anni walau ayah. Apalagi di akhir zaman sekarang ini kita melihat keadaan dunia sekarang udah macam-macam bisa terjadi. Kalau tidak diimbangi dengan majelis, tidak diimbangi dengan ilmu, akan hancur satu kota, satu tempat, satu daerah. Nah, syukurlah kalau ada majelis-majelis di kampung itu. Mudah-mudahan di kelayanan ini pun mudah-mudahan majelis-majelis masih banyak ada, mudah-mudahan aman, tentram, damai, tentram, karena majelis ilmu ini yang akan membawa kedamaian, kesejukan. Nang ilmu di sana disampaikan. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, katanya. Apabila kamu melalui dengan taman surga, farta'u, maka singgah. Datangi. Ditanya oleh para sahabat, apa itu? Riyadul jannah, taman surga. Majlisul zikir. Majlisnya zikir, majlisnya ilmu. Oh, di situ orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis ilmu jelas sudah pasti zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ilmu pengetahuan disampaikan di sana itu untuk mengingat Allah, untuk mengenali Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi itulah kadang-kadang ada orang yang menuntut ilmu tapi malah berjauh dari Allah. Ada. Nah, ini harus waspada kita. Samping kita menuntut ilmu, mencari ilmu di mana-mana, sekolah ataupun di majelis, jangan sampai menjauh. Tujuan mendekatkan diri. Apa itu? Hidayah yang paling penting. Selalu memohon, meminta kepada Allah hidayah, petunjuk. Nabi dalam doanya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Huda pertama, nas'alukal huda. Kami minta kepadamu ya Allah al-huda, hidayah, petunjuk. Kenapa jadi hidayah yang dihulukan? Petunjuk yang dihulukan minta, bukan takwa, bukan ilmu, tapi hidayah. Karena di hadis Nabi yang lain Nabi menyebut man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang bertambah ilmunya, tiap hari dia ke majelis, tiap hari dia menuntut ilmu, tiap hari dia turun ke sekolah, di pondok, di pesantren, atau madrasah, lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayah petunjuk kepadanya, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah dekat kepada Allah melainkan menjauh. Nah, itu hidayah. Nah, makanya jangan heran tadi orang berilmu dapat sudah sekalinya mengajarkan ilmu sesat. Padahal ini mengaji, padahal itu menuntut. Padahal di pesantren puluhan tahun, tamat sekolah, tamat juga sembahyang. Ada kan? Ada. Tamat sekolah, tamat sembahyang. Di mana dapatnya tamat sembahyangnya ini? Sedangkan di sekolah kada pernah diajari tamat sembahyang. Di sekolah diajari sholat, diajari sembahyang, mulai awaliyah sampai uliyah. Di awaliyah ditanamkan masalah sholat. Tapi tamat, kenapa jadi tamat sembahyang? Nah, ini tadi hudan dan ada hidayah dapat. Tambah ilmu tiap hari. Dari awaliyah apalagi sampai ke uliyah, tamat misalnya 10 tahun tuh. Di awaliyah 4 tahun, 3 tahun di wusta, 3 tahun uliyah, 10 tamat sekali tamat sembahyang. Heran. Nah, kita lihat hadis tadi, benarlah hadis tadi itu, manis ada ilman, siapa yang bertambah ilmu, tiap hari kan bertambah tuh ilmu. Kitab aja berganti tiap tahun. Naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, berganti terus kitabnya tamat. Artinya ilmu sudah mapan. Bertambah terus setiap hari. Jar Nabi itu manis ada ilman, siapa yang bertambah ilmunya? Walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayah, karena dapat petunjuk dari Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak akan bertambah dekat kepada Allah, malaikat menjauh, jar Nabi. Maka itulah dalam waktu sekolah, dalam majlis selalu berdoa. Habis sholat berdoa, nasallahu hidayah Allah. Kami minta hidayah padamu. Karena memang berhak memberikan hidayah itu Allah. Nabi sendiri tidak berhak. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Nabi pernah ditegur Allah, innaka la tahdi. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau la tahdi. Kau tidak dapat memberi hidayah, tidak dapat memberi petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah dan petunjuk bagi siapa yang ia kehendaki. Nah, memohon minta loh Allah. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk dalam masa belajar sekolah sampai tamat, jangan sampai menyimpang, jangan sampai keliru, jangan sampai sesat nanti keluarnya. Nah, jadi jangan heran kita ada orang alim berilmu keluar tapi membawai ilmu sesat, mengajarkan ilmu sesat. Orang dasar alim, dasar pintar, kitab julungi aja, mencerecet, membaca, ada barisan ke mana, ngusuk. Tapi kenapa membawa aliran sesat? Hidayah, hidayah. Karena dapat hidayah orang itu. Nah, jadi aliran di akhir zaman macam-macam sudah timbulan dari mana-mana kan datangnya. Yang menyesatkan, tidak sejalur, tidak sepaham dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, tanamkanlah dalam diri kita, anak kita, turunan kita, keluarga kita, ahli sunnah wal jamaah yang dari datu-datu kita diajarkan, apalagi yang sudah lulusan pondok pesantren Darussalam, alumni Darussalam, para pecinta Darussalam, ikuti mereka. Ahli sunnah wal jamaah akan selamat dunianya sampai akhirat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Itu sudah ulama-ulama kita, sudah panutan kita, ikutan kita. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh dengan keadaan dunia sekarang ini. Jadi dunia sekarang sudah mau dunia daur. Dunia darul mihan. Dunia ini tempat ujian, cobaan. Setelah corona sudah mau, kada habis-habisnya. Padahal sebenarnya 3 bulan gini habis sudah. Ini corona lang bujur 3 bulan itu ranai dah. Matian banyak kemana lah. Tapi 2 tahun depan kan? Ya orang ditambah ya. PPKM ditambah. Mulai 3 hari tambah, 7 hari tambah. Menyalawi 40 haul lagi deh. Haul corona anak kedua parak 2 tahun udah habis. Nah, tapi yang kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin sudah masalah penyakit apa semua datang dari Allah. Allah juga mengangkatnya, memohon kepada Allah. Tapi jangan terlalu khawatir kita, apalagi masalah mati, jangan tukar mati. Kalau begini di rumah kedua nih bapak corona, begini corona.
Besar. Yakin aja Allah sudah. Bukan corona yang matikan. Bunga melati elok dan indah. Ini bunga melati. Bunga melati elok dan indah. Bunga kenanga di depan istana. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Yakin gitu udah. Yakin. Jadi semua datangnya dari Allah. Allah juga yang menyudahinya. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya yang singkat pada hari ini, pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan, keafiatan dengan berkatnya haul guru kita, guru Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Mudah-mudahan kita mendapat barokah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah khilaf yang terberkenan di hati Bapak sekalian, tiada tujuan lain untuk menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحية السلام والصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله ورسوله بسر النبي والنبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد. صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وارحمنا واغفر لنا والمسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب دعاء السائلين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين وتب وزكي واعف عمن يقول آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.